Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ronald Chandra MPD selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPA SDFI serta teman-teman yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak via yaumul qiyamah. Allahumma amin. Di sini kami dari kelompok beranggotakan Eva Zuliana, Intan Tiasmita, Indah Triliani, Irma Hepilia, Reva Agustin, Salsa Putri Ruriza Harahap, dan saya sendiri Nur Azza Fitriani akan presentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang organik kehidupan. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Eva Zuliana. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi yang pertama, organisasi kehidupan, yaitu ada makhluk hidup. Sistem organ meliputi sistem pernapasan, pencernaan, peredaran darah, dan lain-lain. Kemudian ada organ, meliputi akar, batang, daun, jantung, paru-paru. Kemudian ada jaringan, meliputi jaringan epitel, xilem, floem, epidermis, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah sel. Makhluk hidup. Makhluk hidup dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, makhluk hidup bersel satu atau organisme uniseluler. Organisme uniseluler merupakan makhluk hidup yang terdiri dari sel tunggal atau selnya hanya berjumlah satu. Contohnya bakteri, amoeba, dan paramecium. Yang kedua, makhluk hidup bersel banyak atau organisme multiseluler. Organisme multiseluler adalah mereka yang terdiri dari 2 atau lebih sel eukariotik. Contohnya manusia, ikan, kucing, ayam, buaya, lumut, dan sebagainya. Contoh organisme uniseluler. Yang pertama, slime mold. Yang kedua, amoeba. Ketiga, aulena. Keempat, dinoflagellate, kelima paramecium, keenam diatom, dan yang terakhir makroalga. Sistem organ. Sistem organ merupakan bentuk kerjasama atau organ untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu, sehingga proses berlangsung di dalam tubuh suatu organisme dapat berjalan dengan baik sesuai aktivitas hidup organisme yang bersangkutan. Dalam melaksanakan kerjasama ini, setiap organ tidak bekerja sendiri, melainkan organ-organ selain bergantung dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sistem organ tumbuhan. Seluruh organ yang ada pada tumbuhan, yaitu akar, batang, dan daun, menjalankan fungsinya agar tumbuhan dapat tumbuh dan berkembang. Contohnya, sistem organ yang terdapat pada tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji adalah sistem transportasi, maksudnya pengangkutan. Sistem transportasi tumbuhan melibatkan jaringan pengangkut yang terdiri atas pembuluh kayu dan pembuluh tapis. Bisa dilihat dari gambar, yaitu gambar tumbuhan paku. Sistem organ hewan. Sistem organ hewan misalnya pada tubuh manusia. Pada tubuh manusia terdapat kurang lebih 9 sistem organ, yaitu sistem rangka, sistem otot, sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem sirkulasi, sistem saraf, sistem endokrin, sistem ekskresi, dan sistem reproduksi. Bagian sistem rangka organnya yaitu tengkorak, tulang dada, tulang rusuk, tulang belakang, tulang bahu, tulang pinggul, serta tulang anggota. Dan fungsi organ untuk memberi bentuk tubuh, melindungi organ-organ yang lunak dalam tubuh, dan juga sebagai alat gerak pasif. Yang kedua, otot.
Otot yaitu ada otot polos, otot rangka, dan otot jantung. Fungsi otot untuk membantu pergerakan tubuh, maksudnya alat gerak aktif, dan tempat menyimpan senyawa cadangan. Yang ketiga ada pencernaan. Organ pencernaan meliputi mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Fungsi pencernaan yaitu untuk mencerna dan menyerap sari makanan. Baik. Selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Mbak Indah Triliani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Di sini saya melanjutkan materi yang kedua, yaitu sistem pernapasan. Organnya itu berupa hidung, laring, faring, bronkus, dan paru-paru. Fungsinya yaitu mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh serta menghasilkan energi. Yang kedua yaitu sistem sirkulasi. Organnya berupa jantung, arteri, vena, pembuluh kapiler, pembuluh getah bening, dan kelenjar limfi. Fungsinya yaitu mengangkut oksigen dan sari makanan ke seluruh tubuh. Yang ketiga yaitu saraf. Organnya berupa otak, sumsum tulang belakang, 12 pasang saraf otak, dan 31 pasang saraf sumsum tulang belakang. Fungsinya yaitu menerima dan menanggapi sinyal-sinyal dari dalam tubuh dan lingkungan. Yang kedua, sistem reproduksi yaitu organ reproduksi wanita, ovarium, uterus, oviduk, dan vagina. Organ reproduksi laki-laki yaitu testis, pes, deferens, epidermis, dan uretra. Fungsinya yaitu mempertahankan kelangsungan hidup suatu jenis makhluk hidup melalui proses perkembangan. Terus sistem endokrin atau hormon. Organnya yaitu kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar hipofisit, adrenalin, dan kelenjar kelamin atau testis dan ovarium. Fungsinya yaitu memproduksi hormon yang diperlukan untuk menjaga laju metabolisme tubuh. Sistem ekskresi. Organnya yaitu kelenjar keringat, hati, ginjal, dan paru-paru. Fungsinya yaitu mengeluarkan sisa-sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Nah, di bawah ini adalah contoh-contoh dari sistem peredaran darah, sistem ekskresi, dan sistem pencernaan. Di sini juga ada sistem pernapasan, sistem rangka, dan sistem otot. Sistem saraf, sistem reproduksi, dan sistem endokrin. Organ. Organ adalah gabungan dari berbagai jenis jaringan yang terorganisir dalam fungsi tertentu. Organ pada tumbuhan yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah. Organ pada hewan dan manusia yaitu jantung, paru-paru, usus, dan lain-lain. Di bawah ini merupakan contoh-contoh gambar dari organ manusia, organ tumbuhan. Jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan-jaringan yang berbeda dapat bekerja sama untuk suatu fungsi fisiologi yang sama membentuk organ. Jaringan pada tumbuhan. Yang pertama yaitu epidermis, melapisi permukaan akar, batang, dan daun, tersusun rapat dan berfungsi untuk melindungi. Meristem yaitu jaringan yang selalu muda karena sel-selnya selalu membelah, misalnya pada embrio, ujung akar, batang, dan kambium. Yang ketiga yaitu pengangkut, ada xilem dan floem. Xilem mengangkut air dan garam mineral dari akar ke daun. Floem yaitu mengangkut hasil fotosintetis dari daun ke seluruh tubuh. Yang keempat yaitu penyokong. Sel-sel yang di dindingnya menebal dan keras, misalnya kulit dan biji. Yang kelima, parenkrim, jaringan dasar yang terdapat di antaranya jaringan lainnya untuk menyimpan makanan. Pada daun parenkrimnya yaitu jaringan peliset dan bunga karang mengandung klorofil. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator.
Baik, materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Reva Agustin. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang jaringan pada tumbuhan. Berikut adalah gambarnya. Kemudian ada jaringan pada hewan meliputi epitel, otot, syaraf, ikat, penyokong, atau penunjang. Yang pertama ada jaringan epitel, jaringan yang melapisi permukaan dalam luar tubuh atau organ. Fungsinya melindungi jaringan lain yang ada di bawahnya sebagai kelenjar, penyerap zat, dan penerima rangsang. Bentuknya pipih, kubus, silinder. Berikut adalah gambar jaringan epitel. Yang kedua ada jaringan otot. Fungsi jaringan otot adalah sebagai alat gerak aktif dan penerus rangsang. Tersusun dari atas sel-sel otot yang lentur. 3. Ada jaringan syaraf. Fungsi jaringan syaraf adalah sebagai penerima dan penerus rangsang, tersusun atas sel-sel saraf. Yang keempat, ada jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang menghubungkan bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lain, misalnya ligamen, tendon. Berikut adalah Baik, materi yang terakhir akan disampaikan oleh Mbak Happy. Baik, materi yang terakhir akan disampaikan oleh Mbak Happy. Silakan. Yang kelima yaitu jaringan penyokong. Jaringan yang memberi bentuk tubuh, melindungi tubuh, dan menguatkan tubuh. Terdiri dari tulang rawan dan tulang. Selanjutnya sel, unit terkecil dari makhluk hidup yang menyusun tubuh makhluk hidup. Untuk melihatnya dibantu dengan mikroskop. Penemu pertama adalah Robert Hooke tahun 1665 atau seperti kotak lebah atau penjara. Selanjutnya bagian-bagian sel. Yang pertama, membran sel atau selaput sel.
melakukan pertukaran zat atau oksigen, makanan, sisa metabolisme pembungkus sel. Yang kedua, inti sel atau nukleus, mengatur semua kegiatan sel. Yang ketiga, sitoplasma, di dalamnya ada organel. Yang pertama, ribosom, sintesis protein. Yang kedua, mitokondria, respirasi sel. Yang ketiga, badan Golgi, ekskresi. Yang keempat, RE atau retikulum endoplasma, sekresi protein dan lema. Yang terakhir, yang kelima, vakula, berdenyut, pengeluaran makanan, tempat pencernaan. Yang terakhir yaitu kloroplas, tempat zat warna. Selanjutnya ada dinding sel, selaput plasma, nukleus, RE, ribosom, sitoplasma, badan Golgi. Bagian utama pada sel. 1. Membran sel atau selaput sel. Fungsinya sebagai pelindung sel dan mengatur masuknya zat-zat yang diperlukan dan mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan lagi oleh sel. Kedua, sitoplasma. Di dalam sitoplasma terdapat struktur halus yang disebut organel sel. Yang termasuk organel sel antara lain mitokondria, sentrosom, plastida, dan lain-lain. Secara umum, sitoplasma merupakan tempat berlangsungnya kegiatan sel. 3. Inti sel atau nukleus. Inti sel berfungsi sebagai pengatur seluruh kegiatan sel, termasuk perkembangbiakan sel dan pertumbuhan sel. Di dalam inti sel terdapat kromosom yang hanya tampak ketika sel sedang membelah. Kromosom berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan. Selanjutnya, perbedaan sel hewan dengan sel tumbuhan. Sel hewan memiliki sentriol. Yang kedua, sel tumbuhan memiliki platisida dan dinding sel yang tersusun dari selulosa. Baik, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.